Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Humas Garuda Indonesia akan melanjutkan presentasi yang lalu mengenai program internal terbaru kami, yaitu A Day with Garuda. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang eksekusi dari program tersebut, yang masih dalam judul yang sama, yaitu Manajemen Budaya Organisasi. Eksekusi sebuah program dibutuhkan kerjasama yang baik antar anggota atau karyawan. Oleh karena itu, kami memilih 6 media yang akan digunakan dalam menyebarkan pesan atau informasi kepada karyawan mengenai program baru, yaitu A Day with Garuda. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Sofia Mandina, NIM 17, kemudian Devi Nova, NIM 70, Isti Sasmita Ditya, NIM 106, Cynthia, NIM 107, Mutmainah Intias, NIM 108, dan yang terakhir, Nur Anissa, NIM 112. Nah, berikut merupakan program yang kami tawarkan kepada internalisasi budaya organisasi dari PT Garuda Indonesia Terbuka, yakni bernama A Day with Garuda, yang merupakan program yang dirancang untuk merekatkan karyawan dengan penerapan nilai budayanya, yakni sincerity, serta hiburan bagi karyawan Garuda Indonesia. Kemudian pelaksanaan program ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali pada hari perayaan ulang tahun Garuda Indonesia, yakni pada tanggal 26 Januari. Konsep dan justifikasi program dari program internalisasi budaya organisasi yang kita tawarkan yakni A Day with Garuda. Dengan cara mengumpulkan tim per divisi. Mengapa demikian? Karena setiap anggota tim yang bekerja dari rumah cenderung merindukan kehadiran dan kepribadian kolega mereka. Nah, serta suasana atau atmosfer dialog yang seringkali muncul saat secara fisik berada di ruangan yang sama dengan rekan kerja. Nah, pada saat yang sama, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan anggota tim secara ad hoc dapat membuat karyawan merasa terkungkung dalam pekerjaan mereka, bahkan jika mereka sedang mengerjakan proyek yang sama atau menuju tujuan yang bersama. Nah, oleh karena itu, untuk memerangi perasaan terisolasi dan mendorong rasa inklusi, PT Garuda Indonesia mengambil langkah untuk memanfaatkan teknologi dengan tujuan mensimulasikan lingkungan dan aktivitas tim fisik sejauh mungkin. Dengan interaksi visual melalui alat konferensi video, dan secara aktif mengelola dan mengatur proyek secara kohesif menggunakan platform kolaborasi seperti itu. Nah, di sini kerja jarak jauh telah menjadi norma untuk sementara waktu dan memungkinkan akan mengalami pendekatan yang mengejutkan untuk kembali ke kantor selama beberapa bulan atau beberapa minggu mendatang. Oleh karena itu, ada beberapa potensi karyawan kehilangan hubungan mereka dengan nilai inti dari budaya perusahaan tersebut. Nah, untuk menghindari skenario ini, ada berbagai cara agar karyawan diingatkan secara positif tentang apa artinya bekerja untuk PT Garuda Indonesia, seperti melalui pertemuan penghargaan virtual, yakni award yang kita tawarkan nanti, dan sebuah acara konser online. Nah, COVID-19 telah mengharuskan perubahan dalam beberapa banyak taktik ini yang disampaikan. Nah, namun di saat-saat tidak pasti dan tidak biasa ini, tetap penting untuk mengulangi nilai-nilai budaya perusahaan dari PT Garuda Indonesia, yakni sincerity. Nah, dengan meluncurkan sebuah program rekan kerja jarak jauh, A Day with Garuda bisa menjadi cara lain untuk menjaga hubungan yang kuat antara anggota tim dalam situasi saat ini, dengan memberikan penghargaan, yakni awarding, terhadap kinerja karyawan yang berpotensi akan memberikan alternatif saluran komunikasi yang dapat membangun keselarasan, kepercayaan, dan memungkinkan masalah dapat diselesaikan lebih cepat dan bahkan mengarah pada peningkatan keterampilan. Nah, kemudian acara yang kedua yakni acara konser online yang ditujukan kepada seluruh staf dan karyawan PT Garuda Indonesia untuk membantu mengelola stres atau stress management dan kecemasan dengan harapan dapat meningkatkan fleksibilitas, kebahagiaan, motivasi, dan bahkan produktivitas kinerja dari para staf maupun karyawan. Media pertama yang kami pilih adalah TikTok dengan akun private yang dikhususkan dan hanya bisa dilihat untuk dan oleh karyawan Garuda Indonesia. Kenapa TikTok? Saya yakin kalau teman-teman pasti sudah sangat familiar dengan
dengan nama aplikasi yang sedang naik daun 2 tahun ke belakang sampai sekarang ini. Pengguna TikTok melejit, bahkan di tahun 2020 telah diunduh sebanyak 30,7 juta kali di Indonesia. Wow, angka yang tidak sedikit ya. Durasi video yang singkat membuat TikTok menjadi menarik, karena siapapun akhirnya bisa membuat konten yang menyenangkan. Tidak hanya para kreator saja yang menjadi happy, penontonnya pun bisa ikut happy melihatnya. Terkadang suka ketawa-ketawa sendiri kalau lagi scroll timeline TikTok. Hayo ngaku aja. Menurut Sensor Tower, unduhan aplikasi TikTok masuk menjadi peringkat 3, kategori non-game tentunya, di tahun 2019, baik itu di App Store maupun Play Store. Kebayangkan sedang senaik daun apa si TikTok ini? Nah, inilah pesan yang kami pilih untuk media TikTok. Bahasa yang informal dan kalimat yang sangat singkat namun jelas. Kenapa? Karena TikTok adalah aplikasi bergenre entertainment atau hiburan, sehingga bahasa formal dianggap tidak asik di sini. Penggunanya pun mayoritas di bawah 30 tahun dan mereka lebih tertarik dengan sesuatu yang tidak formal. Kemudian, durasi video yang kami buat hanya 30 detik. Maka dari itu, pesan yang ingin kami sampaikan harus dikemas dengan kalimat yang singkat namun jelas, supaya tujuan dari pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh target audiens, yaitu karyawan Garuda Indonesia. Selanjutnya ada website. Website menjadi salah satu wadah informasi resmi dan up-to-date dari Garuda Indonesia yang dapat diakses oleh seluruh karyawan Garuda Indonesia. Di dalam website ini akan tertera informasi tentang pendaftaran dari program A Day with Garuda Indonesia. Berikut adalah tampilan dari website. Yang pertama, ketika kita membuka website, nanti langsung muncul pop-up yang dimana berisi nama dan email yang harus diisi oleh karyawan agar dapat mendaftarkan dirinya dan dapat mendapatkan link untuk mengakses program A Day with Garuda Indonesia. Nah, selanjutnya di tampilan kedua akan ada announcement berupa sedikit informasi tentang A Day with Garuda Indonesia yang juga dilengkapi sama, yaitu email dan data diri supaya karyawan yang belum mendaftar dapat segera mendaftar. Juga dilengkapi dengan jadwal dari program A Day with Garuda Indonesia. Kami memilih media elektronik mail atau yang lebih dikenal dengan sebutan email. Walaupun terkesan kurang up-to-date dan kurang mengikuti zaman, namun elektronik mail atau email masih sangat efektif untuk digunakan. Selain karena hemat biaya, pesan yang dikirimkan melalui email akan tertuju langsung pada target audiens per individunya. Dalam email yang dikirimkan akan terdapat dua bagian, yaitu isi pesan dan juga poster. Hal ini bertujuan agar pembaca tertarik untuk membaca pesan tersebut, namun kesan formalnya masih ada. Ini merupakan isi dari pesan singkat tersebut. Pertama, akan ada kata sapaan yang spesifik langsung menyapa nama dari si penerima email. Hal ini akan membuat penerima pesan merasa pesan tersebut lebih tertuju, bukan hanya sekedar broadcast message. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya ajakan untuk mengikuti acara A Day with Garuda dan langsung mengarahkan untuk registrasi pada laman website yang ada. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk dapat langsung melakukan registrasi dengan cara mengklik link yang tersedia. Tak lupa pula untuk memberikan informasi adanya bintang tamu agar lebih menarik. Kami memilih penggunaan kata semi-formal agar terdapat kesan formalnya sebuah instansi, namun juga kesan cerianya untuk sebuah acara juga masih ada. Selanjutnya, ini merupakan tampilan dari posternya. Poster ini didominasi dengan warna biru, sesuai dengan warna khas dari Garuda Indonesia.
Kehadiran sebuah poster di dalam email ini bertujuan agar kesan invitation-nya tidak terlalu formal, seperti undangan untuk menghadiri rapat. Tak lupa pula disertakan juga jadwal acara, dress code, dan juga kontak RSVP sebagai bagian dari pesan-pesan yang ingin disampaikan. Dan selanjutnya ini adalah merupakan gambaran email yang akan diterima oleh para undangan Garuda Indonesia. Tak lupa pula dengan memberikan subjek email yang menarik namun jelas. Majalah internal dibuat dengan tujuan untuk menginformasikan kepada karyawan di perusahaan tersebut tentang apa yang sedang terjadi pada perusahaan tersebut, seperti penghargaan ataupun info-info lainnya. Dan yang kedua, untuk menciptakan rasa saling memiliki antar karyawan. Dan yang ketiga, untuk mempublikasikan suatu acara. Isi dari pesan yang kami tulis di majalah internal ditulis dengan bahasa formal, secara singkat, padat, dan jelas. Di samping itu juga menginformasikan tentang penghargaan yang dicapai oleh Garuda Indonesia pada tahun 2020. Dan yang ketiga, untuk mempublikasikan suatu acara yakni A Day with Garuda Indonesia yang akan diselenggarakan pada tanggal 26 Januari 2021. Selain itu, dalam mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai budaya perusahaan sincerity diterjemahkan ke dalam keadaan yang ada dan tidak hanya mengkomunikasikannya secara efektif, tetapi juga menerapkannya secara efektif pula. Oleh karena itu, dengan menghargai keterbukaan dan fleksibilitas, penting untuk memanfaatkan saluran komunikasi yang tersedia seperti intranet perusahaan, email, dan rapat virtual untuk memberitahu karyawan jarak jauh tentang dampak bisnis perubahan apa yang mungkin terjadi sekarang dan di masa depan. Nah, keterlibatan dan kepuasan karyawan merupakan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini. Nah, secara individu dan kolektif, banyak dari staf maupun karyawan mengalami tingkat stres yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik dalam kehidupan pribadinya maupun secara profesional. Kemudian untuk menemukan cara untuk mendorong keterlibatan karyawan dan menanamkan rasa tujuan pada staf adalah prioritas bagi PT Garuda Indonesia Terbuka. Dalam menangani kombinasi bekerja secara virtual ini, PT Garuda Indonesia Terbuka memanfaatkan alat komunikasi digital sehingga setiap staf maupun karyawan terus terlibat dalam aktivitas dan tujuan tim dimanapun mereka berada. Nah, seiring berkembangnya cara kita bekerja, wajar jika metode yang kita gunakan untuk berkomunikasi berkembang dengan cara yang memudahkan kita untuk menjalankan peran kita. Dalam budaya perusahaan yang semakin gesit saat ini, para karyawan maupun staf berkumpul secara fleksibel untuk mengerjakan proyek tertentu, dan kebutuhan untuk berkomunikasi secara fleksibel seringkali membuat perusahaan merangkul beberapa instant messaging tools terbaru. Banyak diantaranya karena memberikan rasa interkonektivitas antar pribadi yang lebih besar seperti ini. Nah, di sini terdapat banyak keuntungan yang jelas dalam penggunaan instant messaging atau IM ini yang menawarkan banyak manfaat komunikasi. Nah, ini mencakup untuk melindungi data perusahaan, berbagi file dengan cepat, dan mengembangkan budaya kerja yang lebih inklusif. Kemudian dengan menggunakan instant messaging ini membantu antar kolega bertukar pesan secara real time melalui perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian manfaat alat IM ini, instant messaging ini seperti Slack, Microsoft Teams, Zoom, Google Talk, WhatsApp, Skype menjadi jelas dan berguna sangat cepat. Tentu dalam pemilihan instant messaging ini, PT Garuda Indonesia Terbuka melakukan riset terlebih dahulu mengenai adopsi teknologi dengan praktek terbaik oleh para karyawan, seperti memilih dengan cermat sistem mana yang akan digunakan idealnya, yang lebih disukai oleh karyawan, kemudian yang menetapkan aturan dasar seputar pesan pribadi, kemudian juga tentunya menghormati keseimbangan kehidupan kerja dan kehidupan pribadi dengan menciptakan norma di sekitar waktu respons yang tepat, dan tentunya juga mendorong komunikasi tatap muka juga seperti itu. Nah, berikut merupakan isi pesan dalam media instant messaging yang telah disusun dan dilengkapi dengan ilustrasi tiket tersebut yang ditujukan kepada para staf maupun karyawan.
Nah, berikut merupakan beberapa alasan mengapa memilih pesan tersebut, yakni pesan yang seakan-akan kita sedang boarding dan beserta dilengkapi dengan ilustrasi tiket boarding pass tersebut. Mengapa? Karena yang pertama nostalgic for pre-COVID life, yang dimana banyak juga yang menyampaikan kekhawatiran dan kerinduan untuk merasakan rasa aman dan merasa normal kembali, dimana mereka dapat memiliki waktu bersama untuk berlibur. Nah, kemudian yang kedua yakni voice of the nation, yang dimana mereka rindu akan keberadaannya di crowded places, yang dimana mereka biasanya mendengarkan announcement dimanapun para employees berada, entah itu di dalam on board atau sedang berada di airport. Yang kedua yakni Down Memory Lane, dan harapannya dengan invitation ticket atau boarding pass Day with Garuda tersebut dapat mengobati rasa kerinduan dari para employees Garuda Indonesia dan alasan dibalik mengapa destinasi dari tiket tersebut adalah home, yakni rumah. Karena berdasarkan budaya organisasi PT Garuda Indonesia Terbuka, yaitu sincerity, ialah memperlakukan seluruh para staf maupun karyawan sebagai keluarga besar PT Garuda Indonesia Terbuka. Selanjutnya, simplicity that brings serendipity, yang dimana pesan singkat yang membawa makna berharga karena hubungannya memiliki kaitan erat dengan employees experiences. Dan yang terakhir yakni feel engaged dan connected, karena pesan ini tuh dibuat dan dikirimkan secara personal sehingga staf maupun karyawan secara langsung menerima pesan invitation tersebut secara langsung. Media yang digunakan adalah banner. Isi pesan dari banner tersebut berisikan mengenai nama acara yang akan diselenggarakan. Kemudian ada tempat dan juga waktu dari acara tersebut. Kalimat yang digunakan pada isi pesan bersifat persuasif, yaitu kalimat ajakan untuk menghadiri acara tersebut. Berikut merupakan contoh dari konten yang akan kami gunakan, yaitu banner. Yang pertama ini adalah pesannya, "Let's join us to celebrate Garuda Indonesia Birthday." Diselenggarakan pada 26 Januari 2021 melalui via Zoom. Alasan memilih media banner adalah banner merupakan media cetak yang dinilai sangat efektif untuk menyebarkan informasi kepada khalayak ramai. Dengan banner, para internal perusahaan akan dapat melihat langsung pesan yang akan disampaikan melalui banner tersebut. Pemasangan banner akan dilakukan pada area perusahaan, sehingga para internal perusahaan akan secara langsung melihat pesan yang ada pada banner. Pesan yang disampaikan pada media banner haruslah jelas dan juga persuasif. Hal tersebut dimaksudkan agar para internal dapat membaca pesan tersebut dan tertarik mengenai pesan tersebut, sehingga mereka dapat tahu dan juga tertarik dengan acara yang diselenggarakan oleh Garuda Indonesia.